Kaulah itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati, demokrasi sudah mati. Wow, di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Reformasi dikhianati, dikhianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik ya bagi saya untuk dibahas. Ketua KPU _2 kecurangan TSM hanya bisa dibuktikan Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Sok tahu ya. Akurat.co, kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif hanya bisa dibuktikan oleh Bawaslu, bukan lembaga lain atau dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Sok tahu ya. Hal itu disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari usai sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Kamis.
Tadi kami jawab terhadap problem itu, siapa sesungguhnya lembaga yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif adalah Bawaslu, ujarnya. Dengan kemampuan yang terbatas ya. Menurut Ketua KPU, permohonan perkara PHPU yang diajukan pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk membatalkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka tidak beralasan jika menggunakan dalil TSM. Oke. Secara berturut-turut kami sudah sampaikan jawaban dan tentu saja kami sampaikan ke MK termasuk daftar alat bukti maupun alat bukti yang dijadikan argumentasi untuk menjawab berbagai macam permasalahan yang disampaikan ke KPU, jelasnya. Oleh karena itu Ketua KPU memohon kepada Hakim MK untuk menolak permohonan para pemohon dan memutuskan menerima dalil-dalil KPU yang intinya menginginkan keputusan KPU nomor 360 2024 tentang penetapan hasil pemilu tetap sah. Luar biasa 360. Oke. Intinya pada dua permohonan itu, baik permohonan nomor 1 dan permohonan nomor 2 yang diajukan paslon nomor 1 dan 3, KPU sebagai termohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa SK KPU nomor 360 tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 dinyatakan benar dan sah, tetap berlaku tandasnya. Oke, ya. Oke, sobat semuanya ya. Itulah sebabnya dalam permohonan 01 tidak menggunakan istilah TSM untuk mengantisipasi orang-orang seperti Ketua KPU ini yang kalau melihat masalah itu kacamata kuda, tidak komprehensif ya. Tapi ya wajar karena dia kan dalam posisi defense ya. Jadi sobat era sekalian, yang namanya Mahkamah Konstitusi itu ada the guardian of the Constitution. Jadi bagi Mahkamah Konstitusi, kalau memang dia menemukan sebuah pelanggaran konstitusi, ya tidak terhalang baginya untuk membatalkan hasil pemilu, mendiskualifikasi calon dan lain sebagainya. Dan ini sudah dipraktikkan walaupun belum dalam konteks pilpres, ya, baru dalam konteks pilkada. Jadi kalau orang mengatakan bahwa soal TSM, soal yang bersifat kualitatif itu baru setelah adanya pilkada, iya kalau kita hanya bicara tentang TSM. Tapi bukan TSM menjadi legal standing, menjadi standing MK untuk memutuskan hal-hal yang kualitatif. Tetapi fungsi MK sebagai the guardian of the Constitution, fungsi MK sebagai penjaga konstitusi. Jadi kalau sebuah pemilu melanggar konstitusi, terutama melanggar prinsip luber dan jurdil, MK tidak terhalang untuk menilai, membatalkan, memproses atau menyidangkan perkara tersebut. Perkara kemudian belum pernah terbukti itu soal lain, ya. Pertama kali ketika MK menyidangkan sengketa hasil pilpres, di mana pada waktu itu yang mengajukan permohonan adalah Wiranto dan Salahuddin Wahid almarhum ya. Mereka waktu itu lebih banyak men-challenge Mega yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi. Karena pilpresnya 2 putaran tahun 2004 itu diikuti 5 calon. Urutan pemenangnya adalah SBY berpasangan dengan JK, Mega berpasangan dengan Hasyim Muzadi, Wiranto dengan Salahuddin Wahid, kemudian Amin Rais dengan Siswono Yudhohusodo, kemudian Hamzahas dan Agum Gumelar. Nah yang lolos pada putaran kedua itu adalah SBY berpasangan dengan JK dan incumbent Megawati berpasangan dengan Hasyim Muzadi. Wiranto merasa bahwa pasangan Mega Hasyim Muzadi melakukan kecurangan karena dia incumbent, maka mengajukan permohonan ya di 26 provinsi dan 1 pun tak terbukti. Sehingga ditolak. Tapi bukan berarti hal-hal yang sifatnya kualitatif tidak ditanggapi oleh MK. MK tidak membatasi dirinya sebagai mahkamah kalkulator saja, tetapi betul-betul sebagai the guardian of the Constitution, sebagai penjaga konstitusi. Kalau MK sekarang nggak ingat putusan ini, ya saya sesalkan mereka tidak cukup belajar berarti. Karena putusan ini tahun 2004. Semua hakim konstitusi yang ada sekarang memang belum ada pada waktu itu. Ya, baik sebagai hakim maupun sebagai staf atau misalnya asisten hakim atau staf ahli.
Mungkin di antara mereka hanya Saldi yang sudah main ke Mahkamah Konstitusi sekitar tahun 2004 tersebut. Tapi yang lainnya belum. Itu saja dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, jadas, cie.